pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Saya nggak pernah bilang proyek diaspora. Saya selalu bicara proyek tim nasional, usia muda, ya, dan tentu senior. Saya tidak membeda-bedakan pemain Indonesia, pemain diaspora sama aja. Yang penting mau membela merah putih. Dia paling mahal ya, dia pemain paling mahal, dan saat ini kalau dia masuk ke timnas kita, dia termasuk paling tinggi dibandingkan yang lainnya ya, sampai sebesar itu. Yang paling tinggi kan sampai saat ini masih ini ya, Tom Hai. Walaupun Tom Hai saat ini masih belum punya klub yang baru ya, tapi harga marketnya kan kita tahu. Bisa dikatakan ini memang dia, dan pemain inti dia pemain inti, berada di back, artinya 50% darah Indonesia, 50% orang Belanda, bapaknya orang Belanda. Cukup kuat darah Indonesia yang ada di dia ini, dan kita harapkan dia akan memperkuat di lini pertahanan kita, nantinya makin kuat lah ya. Walaupun sekarang dia di back kanan ya, tapi di berbagai posisi dia bisa gitu, jadi cukup kuat juga ya. Jadi semua dia bisa di posisi mana, di tengah juga dia bisa, jadi bahkan bisa inilah, hampir semua posisi dia bisa ini sih. Kabar baik, Pascal Struijk siap belas timnas Indonesia, tambahan amunisi skuad Garuda. Pascal Struijk, bek tengah yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasi Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Isu ini tentunya menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di Indonesia, yang berharap kedatangan pemain berkualitas seperti Struijk dapat meningkatkan performa tim nasional. Pascal Struijk, yang lahir di Belanda dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, telah menunjukkan performa solid di Liga Inggris. Bek berusia 25 tahun ini dikenal karena kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari lini belakang. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, Struijk dianggap bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain asing untuk tim nasional bukanlah hal baru di Indonesia. PSSI telah beberapa kali melakukan langkah serupa untuk memperkuat skuad Garuda. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar itu. Bek Leeds United, Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar tersebut? Kasus Pascal Struijk akan menjadi salah satu yang menarik karena pemain ini tidak hanya memiliki keterampilan yang diakui di level klub, tetapi juga memiliki koneksi yang kuat dengan Indonesia melalui keturunan keluarganya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI atau Pascal Struijk sendiri mengenai langkah ini, spekulasi terus berkembang. Pihak PSSI diharapkan akan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kemungkinan proses naturalisasi ini, termasuk bagaimana hal ini dapat mempengaruhi strategi tim dan regulasi FIFA terkait. Bergabungnya Struijk dengan timnas Indonesia akan memiliki dampak besar, baik dari segi teknis maupun komersial. Dari segi teknis, Struijk dapat meningkatkan stabilitas lini belakang dan menjadi pemain kunci dalam sistem pertahanan Indonesia. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada 2020 silam. Kala itu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda. Namun, Pascal Struijk lebih sering berada di Belanda dan Belgia ketimbang di Indonesia meskipun dia sampai sekarang belum pernah membela tim senior dari kedua negara tersebut. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk saat diwawancarai Sport Magazine pada 2020 lalu. Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps.
artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Belgia. Baru-baru ini, isu soal pemain berusia 25 tahun itu kembali muncul ke permukaan setelah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zelstra diwawancarai di podcast YouTube Voetbal Primer. Dalam podcast itu, Mauro Zelstra menceritakan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Mauro Zelstra mengaku sudah memberikan berkas kepada PSSI, jika lolos verifikasi maka penyerang FC Volendam U21 itu akan terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Saya mempunyai koneksi dari pihak nenek saya, sayangnya dia telah meninggal dunia, nenek saya dulu tinggal di Bandung, dekat Jakarta, ujar Mauro Zelstra di podcast YouTube Voetbal Primer. Di balik, membicarakan soal striker berusia 19 tahun itu, sang pembawa acara podcast tersebut tiba-tiba menyebutkan nama Pascal Struijk yang disebut bisa membela timnas Indonesia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk timnas Indonesia, dia adalah pemain yang luar biasa, kata pembawa acara podcast YouTube Voetbal Primer itu. Tentunya, hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya, apalagi bek Leeds United ini bukan kaleng-kaleng karena memiliki harga pasar selangit yakni 15 juta euro atau sekira 256 miliar rupiah. Angka tersebut jauh melebihi calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Miss Hilges dengan harga pasar sekitar 121,67 miliar rupiah. Lantas, apakah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan tertarik dengan Pascal Struijk untuk lebih mempertebal lini belakang timnas Indonesia lagi? Menarik dinantikan. Yang pasti timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang 2 kali beruntun ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 dan China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Bek Leeds United Pascal Struijk berpeluang masuk timnas Indonesia. Simak profilnya bek Leeds United. Pascal Struijk baru-baru ini menjadi perbincangan, karena berpeluang masuk timnas Indonesia. Kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda, Voetbal Primer, menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung timnas Indonesia, salah satunya Pascal Struijk. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, kata host di podcast Voetbal Primer, dikutip dari kanal YouTube Voetbal Primer, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Profil Pascal Struijk dikutip dari Transfermarkt. Pascal Struijk bermain di klub Leeds United di English Football League, EFL, Championship atau Liga Sepak Bola tingkat kedua di Inggris. Ia juga pernah masuk timnas U17 Belanda dengan 3 caps. Nama lengkapnya Pascal Augustus Struijk, lahir di Deurne, Belgia, pada tanggal 11 Agustus tahun 1999. Ia mengawali karirnya muda di ADO Den Haag. Struijk masuk skuad ADO U17 dan ADO U19 hingga bermain pada 2016. Bersama ADO U19, Struijk tampil dalam 16 pertandingan dengan 6 gol dan 1 assist. Pada tanggal 1 Juli tahun 2016 Pascal pindah ke Ajax U19. Di sana, ia memainkan 21 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Struijk pindah ke Leeds U21 pada tanggal 29 Januari tahun 2018. Di level itu, Struijk bermain 7 kali dengan 1 gol dan 2 assist. Puncak karir Struijk ketika bermain di Leeds United. Sepanjang karirnya di klub, Struijk diturunkan dalam 127 pertandingan, termasuk 5 laga di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Ia juga menyumbangkan 10 gol, termasuk 1 gol di musim ini. Ia juga membawa klub meraih juara The Championship pada tahun 2019 sampai tahun 2020.